Lalu ada kebutuhan menurut waktu, ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan yang akan datang gitu. Kebutuhan sekarang contohnya kalau kalau lapar ya kebutuhan, berarti yang kita butuhkan adalah makan. Kebutuhan yang akan datang itu adalah kebutuhan yang nanti, gitu kan. Nah, maka kita perlu menabung, kita menyimpan uang, kita menyiapkan dana untuk kebutuhan nanti gitu. Contohnya kalau misalkan sekarang kalian itu SMA, kebutuhan selanjutnya masa akan datang adalah kuliah, maka diperlukan biaya kuliah, disediakanlah dari sekarang. Kuliah itu adalah kebutuhan yang akan datang, gitu ya. Oke, sekarang barang ya, kita bahas barang. Kalau tadi itu kebutuhan, sekarang kita bahas barang. Barang itu sebagai alat pemenuhan kebutuhan atau alat pemuas gitu. Kalau tadi kita butuh makan, maka alat pemuasnya adalah makanan, gitu kan, nasi, roti, dan segala macam. Barang menurut cara memperolehnya dibagi dua, ada barang ekonomi, ada barang bebas. Barang ekonomi itu adalah barang yang kalau kita mau mendapatkannya diperlukan pengorbanan. Contoh, air dalam kemasan itu kita perlu uang untuk mendapatkannya. Tapi kalau air yang tergenang-genang di danau gitu ya, atau di mana ya, di paret, enggak ya, siapa yang mau ngambil air di paret. Nah, jadi kalau misalkan ada barang yang kita tidak butuh uang untuk mendapatkannya, disebut juga barang bebas gitu. Jadi kalau barang ekonomi kita perlu uang, barang bebas kita nggak perlu pengorbanan, nggak perlu uang untuk mendapatkannya. Lalu ada barang menurut kegunaannya. Barang menurut kegunaannya dibagi dua, barang produksi, barang konsumsi. Barang produksi itu berarti barang yang kita beli atau kita dapatkan untuk kita produksi, untuk menghasilkan sesuatu. Contoh, barang produksi itu contohnya karet. Karet itu kita gunakan untuk menghasilkan lateks, gitu kan. Lateks itu juga masih barang produksi karena akan kita gunakan untuk memproduksi ban. Nah, jadi karet itu adalah barang produksi. Lalu barang konsumsi itu bagaimana? Barang yang kita beli untuk langsung kita gunakan. Kalau misalkan kita beli buah, langsung kita makan, itu barang konsumsi. Tapi kalau misalkan buah kita beli untuk kita jual lagi, ya kan? Misalkan jadi rujak atau jadi apa gitu kan? Atau jadi jus mau kita produksi. Nah, itu jadi barang produksi. Jadi tergantung ya. Buah itu bisa jadi produksi, bisa jadi konsumsi. Nah, tapi kalau misalkan roti yang udah jadi gitu kan, donat kita beli untuk kita makan, itu berarti barang konsumsi. Oke. Selanjutnya, barang menurut hubungan dengan barang lain. Ada barang substitusi, ada barang komplementer. Barang substitusi itu berarti barang yang saling menggantikan. Contohnya, teh dan kopi. Jadi kalau misalkan nggak ada teh, kita bisa minum kopi. Nggak ada kopi, bisa minum teh. Gitu. Saling menggantikan. Nggak bisa sekaligus dua-dua. Kita campur kopi, campur teh. Nggak bisa. Karena dia sifatnya substitusi, saling menggantikan. Lalu bagaimana dengan barang komplementer? Komplement artinya pelengkap, gitu kan? Berarti barang yang saling melengkapi. Kalau teh itu harus dilengkapi dengan gula, gitu kan? Jadi kalau misalkan nggak ada gula, maka nggak enak minum tehnya, nggak manis gitu kan? Jadi teh pahit. Nah, walaupun ada beberapa yang suka, tapi hubungan antara gula dan teh itu adalah hubungan barang komplementer gitu. Oke, selanjutnya barang menurut proses pembuatannya. Ada barang mentah, setengah jadi, dan barang jadi. Ini contohnya saya Bang ambil karet tadi ya. Karet itu barang mentah. Lalu diproduksi menjadi lateks. Lateks itu setengah jadi karena masih bisa diproduksi lagi. Lateks diproduksi menjadi ban gitu. Nah, ban itulah barang jadi gitu. Jadi itu ya, barang menurut proses pembuatannya. Ada barang mentah, setengah jadi, dan barang jadi. Karet, lateks, dan ban.
Oke, kita masuk ke motif dan prinsip ekonomi.